jalan, tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat, pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Jangan-jangan dia tertipu. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Bagindo Sulaiman, Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu ada, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali di Jendela Negeri bersama saya Sami Bastian. Dan saya Andin Wijaya. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi yang menarik dan inspiratif untuk pemirsa yang ada di rumah. Hari ini Selasa 11 Februari 2025 nih. Kemarin Senin 10 Februari merupakan hari bahagia untuk masyarakat Indonesia karena Presiden Prabowo memberikan kesehatan gratis nih, untuk cek kesehatan gratis bagi masyarakat ya. Ya, betul sekali. Nah, di mana kesehatan adalah aset berharga ya Sam ya, bagi setiap individu. Namun nih, tidak semua orang memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, program pemeriksaan kesehatan gratis hadir sebagai salah satu solusi untuk membantu masyarakat menjaga kesehatannya sejak dini. Dan betul sekali, program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG ini nih Andi dan juga pemirsa ternyata telah resmi dimulai pada kemarin 10 Februari 2025 dan sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia serta mendeteksi dini berbagai penyakit yang dapat dicegah. Betul, tentunya juga program ini diharapkan dapat mengurangi beban penyakit yang sebenarnya ini bisa dicegah melalui deteksi dini, dan cek kesehatan gratis ini juga tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang berulang tahun yang mulai Februari, tetapi juga yang berulang tahun pada Januari 2025 bisa dicek pada bulan Februari. Jadi kan sebenarnya program ini juga menjadi 3 jenis ya, yakni cek kesehatan ulang tahun yang diberikan pada saat berulang tahun atau dalam kurun waktu 30 hari setelahnya. Jadi misalnya kalau setiap bulan itu selalu ada notifikasi di aplikasi Satu Sehat itu kalau misalkan saatnya cek kesehatan. Diingatkan. Oke, pemerintah baik sekali ya. Iya, biasanya kamu nggak ada yang ngucapin ya? Aduh, miris sekali. Curhat pagi-pagi ini judulnya ya. Ini siapa tahu kalau misalnya biasanya pagi-pagi ataupun malam nggak ada notifikasi atas selamat ulang tahun ya, ternyata nanti tuh ada dari Satu Sehat nih. Udah diucapin selamat ulang tahun, diingatkan untuk jaga kesehatan juga. Iya, langsung cek. Jadi kita bisa pada saat hari ulang tahun itu bisa langsung menuju puskesmas terdekat untuk mengecek bagaimana kesehatan kita gitu pada saat ini menjadi kado bagi kita begitu. Ini ya, kado yang sangat luar biasa loh menurut saya. Cek kesehatan gratis coba. Iya, dan ini Semi serta pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menargetkan program pemeriksaan kesehatan gratis ini atau MCU menjangkau 100 juta jiwa dalam setahun nih ya. Baik, Andi dan juga pemirsa, kita akan sama-sama melihat di beberapa artikel online terkait dengan cek kesehatan gratis.
Yang pertama, kita akan sama-sama melihat headline dari Detik. Ini ada headlines yang mengatakan bahwa hari ini program cek kesehatan gratis dimulai tepatnya kemarin Senin ya, 10 Februari 2025 serentak di seluruh puskesmas Indonesia. Betul. Ini sama halnya ya dengan kita berdua di sini yang sudah antusias nih. Karena kan saya lagi ulang tahun. Iya, pas banget Ya kan? berarti. Kode juga buat Andin, jangan lupa. Ya, nanti aku masih beberapa bulan lagi lah. Oke. Selain tadi dari Detik juga sama halnya dengan media RRI, Semi Presiden mengatakan bahwa Presiden putuskan pemeriksaan kesehatan gratis dimulai pada 10 Februari 2025. Dan dalam 5 tahun ke depan, program ini ditargetkan bisa menyasar 280 juta penerima. Wow, luar biasa. Hampir seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan ini semuanya ya. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat headlines dari Tempo. Ini mengatakan bahwa 9,2 juta orang ini akan menjadi penerima manfaat program pemeriksaan kesehatan gratis khususnya di Jakarta. Ini tentunya menjadi kado bagi yang ulang tahun. Ya, pas banget kan. Tadi seperti yang kita sampaikan bahwa ini menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat Indonesia. Semi juga sebentar lagi nanti ada. Tapi kamu harus download dulu. Udah dong. Udah ya? Oh Udah. iya, mantap sekali ya. Warga yang baik. Warga yang baik. Kalau tadi kita lihat di beberapa media ataupun artikel online, kita juga ingin lihat nih bagaimana respon di media sosial X, tentunya juga dari masyarakat begitu ya, di mana ada @martinwijaya ini mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk Anda dan keluarga. #PKG, #sehat untuk semua, #Indonesia sehat, #pemerintah sehatkan bangsa. Luar biasa Martin. Dan berikutnya kita akan sama-sama melihat cuitan dari @rafidnat ya yang mengatakan bahwa dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga lakukan deteksi dini untuk menjaga tubuh tetap sehat dan juga sejahtera. Program ini memberikan akses untuk masyarakat melakukan cek kesehatan secara rutin demi hidup yang lebih baik. Nah, oke. Nah, ini juga selain dari masyarakat, ternyata dokter juga nih sangat antusias ya dengan adanya program cek kesehatan ini. Seperti @Dr. Koko, Bismillah, tanya pemeriksaan kesehatan gratis dimulai. Semoga bisa sukses ikut bentengi masyarakat dari banyaknya penyakit kronis. Nah, biasanya nih kita ya suka suka deg-degan sebetulnya kalau misalkan untuk ngecek awal, takutnya ya kita ternyata terdeteksi penyakit, begitu ya. Tapi justru itu kita harus mendeteksi penyakit secara dini begitu untuk mengetahui, siapa tahu nanti kan bisa mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju banget Andin. Ini juga tujuannya seperti yang tadi kita katakan, masyarakat pemerintah aware terhadap masyarakat terhadap penyakit yang sekarang tuh berbagai macam penyakit sudah ada ya. Betul. Anak muda juga mengalami penyakit A, B, C dan D yang sangat complicated sekali. Betul sekali. Jadi jangan ngelihat usianya begitu ya. Anak-anak muda juga sekarang rentan terkena penyakit. Jadi ayo pemirsa yang ada di rumah semuanya ajak keluarganya untuk bisa cek kesehatan gratis, karena juga ini merupakan salah satu program dari pemerintah Prabowo Subianto untuk bisa menjaga, tentunya juga menargetkan nantinya Indonesia Emas 2045. Wih, luar biasa. Salam Indonesia Emas, Andin. Berbicara mengenai tema kita hari ini ada informasi menarik juga dari Sultra yang mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua di Sultra sudah direalisasikan. Seperti apa informasinya? Ini dia. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025, di mana program ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai jenis penyakit yang dapat dicegah. Program cek kesehatan atau pemeriksaan kesehatan gratis ini sendiri diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat,
masyarakat mulai dari usia bayi hingga lansia, dengan catatan pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan masyarakat yang bersangkutan ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dan memang saat ini untuk di Kota Kendari sendiri pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa dilakukan di seluruh puskesmas, tepatnya 15 puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kota Kendari. Ini memang sudah menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan atau cek kesehatan gratis ini dimulai sejak launching secara serentak di seluruh Indonesia atau secara nasional pada 10 Februari kemarin. Dan berikut keterangan dari Kepala Puskesmas Poasia. Hari ini serentak se-Indonesia untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun. Jadi paket layanannya kan sasarannya itu kan untuk bayi yang baru lahir usia 2 hari, kemudian untuk balita juga, kemudian anak prasekolah 1 sampai 6 tahun ya umurnya, kemudian untuk dewasa dan lansia. Jadi paket layanannya itu masing-masing siklus hidupnya. Kalau untuk bayi ada pemeriksaan hormon, ya, kemudian kalau pertumbuhan. Kalau untuk balita juga demikian, ada pertumbuhan, perkembangan. Kemudian untuk dewasa dan lansia ada pemeriksaan deteksi dini kayak kanker payudara, kanker rahim, paru, kemudian TBC. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dikatakan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat, dan diharapkan melalui program ini tingkat kematian akibat penyakit yang dapat dicegah ini dapat ditekan dan juga menyebarluaskan atau memperluas akses pelayanan kesehatan hingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Demikian yang dapat kami informasikan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, jadi kemarin sudah dimulai di Kendari, juga ternyata ini antusiasnya sangat bagus begitu ya, karena juga perlu untuk mengecek bagaimana kesehatan kita secara dini. Oke, kalau tadi sudah ada Sultra nih, kita akan melihat informasi-informasi yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu terkait dengan manfaat cek kesehatan gratis dalam segmen reportase berikut ini. Yang pertama kita akan lihat pemirsa di Provinsi Papua, di mana program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG secara serentak yang sudah dimulai pada Senin 10 Februari 2025. Nah, lalu bagaimana dengan program yang dijalankan di Provinsi Papua? Kita sudah terhubung bersama rekan Irsa Yoku. Selamat pagi, Irsa. Ya, Irsa. Oke. Irsa. Oke. Sepertinya kita mengalami gangguan teknis dari Papua, tapi sebentar lagi kita juga akan menghubungi kembali dari Papua ya, Andin ya. Oke, betul. Dan memang juga ternyata ini kan sudah serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan juga itu perharinya biasanya ada targetnya begitu. Jadi dari kemarin 30 katanya gitu, ada juga yang 35. Jadi sebetulnya setiap puskesmas juga ternyata punya target untuk memeriksa kesehatan secara dini begitu. Betul sekali. Dan kemarin ada pengalaman yang sangat luar biasa dari teman Semi yang sudah melakukan pemeriksaan gratis juga. Oh, sudah ada ya? Disambut dengan sangat luar biasa dan juga ramah dari pihak puskesmas. Padahal domisili KTP teman Semi itu dari Jawa Tengah. Gitu. Oke, kita akan coba menghubungi Irsa Yoko di Papua. Selamat pagi, Irsa. Selamat pagi, Andin dan Semi. Oke, Irsa, bagaimana nih antusias dari masyarakat di Papua dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini?
Ya, Andin dan pemirsa, terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang secara serentak kick off dilakukan pada 10 Februari 2025 juga dilakukan di Provinsi Papua, tepatnya di Puskesmas Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai pelaksana dari program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi program unggulan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tujuan tentunya mendeteksi dini risiko penyakit agar dapat ditangani lebih cepat begitu. Di mana PKG ini sendiri menjadi program pemerintah yang dapat diikuti oleh berbagai kelompok usia, dan pemeriksaan yang diberikan juga tentunya disesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh masing-masing orang begitu. Dan tentunya di era saat ini menjaga kesehatan tubuh juga harus kita lakukan dan juga menjadi prioritas utama, terlebih lagi dalam menjaga pola makan, kemudian asupan gizi, dan juga rutin melakukan olahraga. Dan gaya hidup seperti ini juga perlu kita terapkan dan kita lakukan secara konsisten begitu untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh kita. Selain itu, saudara, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin juga perlu kita lakukan tentunya untuk menjaga kesehatan atau kondisi tubuh kita semakin terjaga. Dan dalam kick off pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura, penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong juga sempat melakukan kunjungan langsung atau memantau langsung, di mana Ramses Limbong sendiri mengatakan bahwa program pemeriksaan kesehatan dirancang untuk seluruh masyarakat Indonesia mulai dari bayi hingga lansia, yang tentunya dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan dengan kelompok usianya. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sentani, Dr. Raymond Simamora, mengatakan bahwa Puskesmas Sentani sendiri sangat siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dan berikut pernyataan dari Dr. Raymond Simamora. Untuk persiapan-persiapannya, kami disupport baik kebutuhan logistiknya maupun alat-alatnya. Yang kekurangan-kekurangan yang ada di PKG sudah dibantu dari Dinas Kesehatan untuk supaya digeser dulu di puskesmas perkotaan, di mana untuk pemeriksaan ini. Dan kedepannya memang dari Puskesmas Sentani sendiri sudah melakukan pengadaan untuk mensupport pemeriksaan PKG ini. Untuk pelaksanaan sendiri, kita launchingnya direncanakan sih hari Selasa tanggal 11 Februari untuk launchingnya. Tapi untuk pelaksanaan PKG ini memang akan berlangsung terus-menerus selama tahun berjalan. Ya, saudara, sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak usia di bawah 6 tahun atau usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun dan juga ditambah dengan waktu toleransi selama 1 bulan. Sementara bagi anak usia sekolah akan dilakukan pemeriksaan ketika mereka nantinya masuk di sekolah. Sementara dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan itu sangat untuk dewasa dan juga lansia juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang difokuskan pada pemeriksaan kanker untuk perempuan, yaitu kanker serviks dan juga kanker payudara. Sementara untuk laki-laki akan difokuskan pada kanker paru dan juga kolorektal. Dan sebagai salah satu masyarakat yang juga sudah mendapatkan pemeriksaan gratis, Sofia Prawar, salah satu warga kota Jayapura ini sangat menyambut program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana dirinya juga berharap bahwa seluruh masyarakat bisa memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan berikut pernyataan dari Sofia Prawar. Jadi untuk pengobatan masal secara gratis seluruh Indonesia, saya secara pribadi sebagai masyarakat merasa hal ini penting sekali untuk menolong masyarakat dalam kesehatan, terlebih kita yang ada di Papua. Dan itu penting sekali untuk bagaimana menolong kita dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga berbangsa, yang suatu bangsa itu orang-orangnya harus sehat. Kesehatan gratis ini tentunya pemerintah berharap masyarakat bisa
menyambut baik dan juga melakukan pemeriksaan gratis. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa lebih fokus pada keluarga dan kehidupan pribadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio di Jakarta. Baik, Irsa Yogo, terima kasih untuk informasi lengkapnya langsung dari Papua. Ini menyambut kick-off manfaat cek kesehatan gratis disambut oleh antusias masyarakat Papua. Terima kasih sekali lagi Irsa dan selamat beraktivitas kembali. Oke, saya dan juga pemirsa untuk membahas lebih dalam terkait dengan tema kita hari ini yaitu manfaat kesehatan gratis. Sudah bersama kami di Studio 2 TVRI yaitu Bapak Hariko Wibawa Satria selaku juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Pak Hariko. Pagi Mbak Andin. Sehat ya Pak ya. Ya. Pagi Pak Hariko, salam sehat selalu. Ini pas banget sesuai dengan tema kita hari ini. Cek kesehatan gratis. Setelah kemarin sukses dengan program makan bergizi gratis, sekarang ada cek kesehatan gratis. Ini sebenarnya pemerintah nggak main-main untuk servis masyarakat Indonesia nih. Tangkap aja Pak Hariko seperti apa dengan kick off-nya kesehatan gratis ini tanggal 10 kemarin. Ya, makasih Mas Emi, Mbak Andin dan seluruh masyarakat Indonesia. Salam sehat. Presiden kita memang sudah berjanji untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Dan ini sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa semua masyarakat itu layak dapatkan pelayanan kesehatan yang bagus lah gitu. Dan saya kemarin tuh ditugaskan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan di Puskesmas Pasar Minggu. Ya suasananya bagus ya, sangat senang, gembira. Masyarakat itu merasa mereka ulang tahun ya, bertambah usia ya, bertambah juga kesadaran untuk kesehatan. Udah pernah cek kesehatan gratis? Nah belum nih, ini kebetulan sebentar lagi nih. 9 hari lagi ulang tahun. Nah, akan langsung menggunakan fasilitas dari pemerintah yang sangat luar biasa. Udah download aplikasinya juga ke puskesmas terdekat. Ya, nah itu tadi ya. Kemudian ini juga jadi data dari Kemenkes itu sekitar 600.000 ya. Saudara-saudara kita yang meninggal dunia setiap tahun itu karena penyakit kardiovaskular. Jadi jantung, diabetes. Ini syukur nih, makasih nih TVRI nggak ada gulanya nih. Soalnya udah ada yang manis Pak. Nah kemudian kayak orang tua kita gitu ya, kalau lebih awal beliau tahu ada diabetes, jantung atau stroke kan hidup akan lebih bisa, pola hidupnya bisa lebih sehat. Sehat ya. Tapi ada juga kemarin tuh yang bilang nanti kalau kami gangguan mental bagaimana gitu. Ada juga cek kesehatan mental gratis di aplikasi Satu Sehat itu. Kemarin Ibu Amelia bilang ke kami, bahkan ada yang remaja yang memanfaatkan ini karena memang dia seperti ada dorongan-dorongan ingin, mohon maaf tuh bunuh diri begitu. Nah, itu di puskesmas juga sudah ada layanannya gitu. Mungkin bagi generasi milenial atau generasi saya ini agak aneh mungkin dulu ke psikolog ya. Tapi bagi Gen Z mungkin menurut saya mereka biasa memanfaatkan layanan itu. Iya betul sekali, dan kebanyakan juga anak-anak muda sekarang itu biasanya suka mendeteksi diri sendiri begitu ya. Aduh sepertinya aku istilahnya itu gitu. Cyberkondria. Jadi di zaman corona itu rame. Jadi upaya mencari sendiri sebetulnya saya ini sakit apa. Nah, lama-lama terganggu dan belum tentu informasinya benar. Iya betul. Nah cek kesehatan gratis ini kan mencegah, ya, mencegah itu kan lebih baik, lebih murah daripada mengobati. Nah, misalnya kayak orang muda ya, saya nggak tahu nih Mbak Andin atau Mbak Sandy usianya berapa. Tapi biasanya kita ini kan punya anak yang masih SD apa SMP gitu kan, atau SD lah minimal. Nah kita
kadang-kadang nggak sadar kalau kita ini ada diabetes atau jantung, tapi kita masih mempertahankan begadang, ya, budaya hidup yang tidak sehat. Tahu-tahu tanpa kita sadari, kita sudah nggak ada, tuh di grup WA sudah innalillah begitu kan. Nah jadi banyak tadi ada 600.000 orang setiap tahun yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular ini. Nah Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu betul-betul ingin uang rakyat ini dimanfaatkan betul untuk masyarakat. Ini kan anggarannya 4,7 triliun, itu kan uang masyarakat. Nah uang masyarakat ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi jadikan cek kesehatan gratis ini sebagai gaya hidup kita. Jadi sebagaimana kita juga ngecek servis mobil, servis motor juga kan sering tuh. Kemarin saya tanyakan begitu Mbak Andin. Jadi di acara mahasiswa saya tanyakan, di sini siapa yang sering servis motor? Semuanya angkat tangan. Terus pas ditanya siapa yang pernah cek kesehatan, nah itu jarang. Nah iya, soalnya biar kayak sama nih kayak kita nih, kadang suka ngerasa takut gitu kalau misalkan cek kesehatan mahal. gitu, iya. Terus juga, waduh deg-degan nanti ternyata ada penyakit yang terdeteksi, padahal kan sebenarnya itu bagus begitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan nih Pak Hariko, target untuk tahun ini sebetulnya menyasar ke berapa banyak gitu? 60 juta. 60 juta, oke. Dari sekian penduduk Indonesia, apakah semuanya akan merata pada tahun ini atau bagaimana nih Pak Hariko? Jadi makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis ini sama-sama program hasil terbaik cepat. Bedanya makan bergizi gratis itu untuk 82 juta orang penerima manfaat. Kalau cek kesehatan gratis ini untuk 281 juta penduduk Indonesia. Jadi siapapun bisa memanfaatkan layanan ini. Kemudian tadi apa? Apakah target di tahun ini akan? Kemarin itu kita mengadakan, terima kasih kepada Kemenkes ya, semua kementerian ya. Kemarin kita mengadakan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik. Nah di tahun 2025 ini ditargetkan 60 juta orang mendapatkan manfaat layanan ini gitu. Dan salah satu yang menarik kemarin itu di lapangan yang kami saksikan adalah kerjasama ya, kolaborasi dan kekompakan antar menteri, wakil menteri, ibu bapak kita anggota kabinet merah putih ini sangat kompak ya dalam menyukseskan program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo ini. Karena seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo di Magelang, kita harus kompak mendukung berbagai program-program yang memang langsung ke masyarakat. Bahkan kemarin itu kami dengar langsung di lapangan dari Wakil Menteri Agama, Bapak Romo Muhammad Syafi'i, itu langsung mengimbau kepada seluruh jajaran di Kementerian Agama untuk mensosialisasikan program cek kesehatan gratis ini. Karena menurut Romo Muhammad Syafi'i, ini adalah janji dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan ini manfaatnya buat kita juga. Gitu. Kita mau cek, tidak cek itu tidak ada aturan. Misalnya kita nggak mau ngecek, kita nggak ada hukuman juga, nggak ada sanksi juga. Tapi kalau kita mau mengecek itu yakin secara psikis, secara kepercayaan diri itu akan berbeda. Tadi yang disampaikan oleh Mas Semi, ada kekhawatiran kalau misalnya kita tahu sakitnya terus kepikiran begitu. Ini ya sama. Ya, seperti motor itu ya, kalau kita tidak tahu motor itu bannya itu botak itu, kalau kita paksakan justru bahayanya buat kita. Tapi kalau kita tahu, pasti ada pola-pola hidup yang bisa membuat hidup kita ini bisa lebih panjang. Baik. Betul. Mari kalau kita tahan dulu. Ini menarik nih kalau berbicara mengenai program baru ini, kita akan membahasnya sampai nanti jam 8 ya. Oke, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas manfaat program dari cek kesehatan gratis. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.
mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia itu. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl itu sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa, itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih masih bersama kami di Jendela Negeri, dan kita masih membahas mengenai manfaat dari cek kesehatan gratis, program terbaru dari Presiden Prabowo Subianto. Betul sekali. Nah, kita akan hadirkan tentunya juga pemerintah ini mencanangkan program pemeriksaan atau screening kesehatan gratis untuk masyarakat pada hari ulang tahunnya masing-masing. Dan berikut informasi terkait cara mendapatkan layanan, target, dan anggaran program kami sampaikan dalam infografis berikut ini. Nah, itu dia. Beberapa informasi tentunya terkait dengan program pemerintah, yaitu cek kesehatan gratis. Ya. Oke, Andi dan juga pemirsa, sekarang kita akan jalan-jalan ke Kalimantan Timur. Bagaimana kira-kira antusiasme masyarakat Kalimantan Timur dengan adanya cek kesehatan gratis. Dan pemirsa, masyarakat Kalimantan Timur ini ternyata sudah bisa menikmati program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara serentak. Dan untuk mendapatkan program ini, masyarakat harus mendaftar secara online melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau datang langsung ke puskesmas. Informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan Elma Pratiwi langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Elma, selamat pagi. Selamat pagi, Semi dan Andin. Baik, Elma, seperti yang kita ketahui, kick-off program terbaru dari Prabowo Subianto yaitu cek kesehatan gratis kemarin 10 Februari. Bagaimana antusiasme dari masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur? Silakan, Elma.
Ya, baik, terima kasih dan juga pemirsa. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia telah memulai program pengecekan kesehatan gratis secara serentak yang dilakukan tepatnya kemarin tanggal 10 Februari 2025, di mana program ini juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa puskesmas atau puskesmas yang ada di Kota Samarinda dan juga di Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan launching untuk program pengecekan kesehatan gratis ini. Dan program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menyasar bagi semua kalangan usia. Namun dengan jenis pemeriksaan yang diberikan ini berbeda-beda tergantung dengan kelompok usia dan kondisi kesehatan dari masing-masing individu. Untuk masyarakat bisa mengakses program ini melalui puskesmas terdekat ataupun dianjurkan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu mendaftar secara online melalui aplikasi yang bernama Satu Sehat Mobile, dan masyarakat nantinya bisa mendaftar melalui aplikasi dan juga mendapatkan beberapa kelebihan di dalamnya seperti ada rekam medis dan juga hasil dari pemeriksaan itu sendiri. Dan juga tidak hanya itu, masyarakat sebetulnya juga dapat langsung datang ke puskesmas di wilayahnya masing-masing atau wilayahnya terdekat yang mungkin sulit untuk mengakses internet di wilayahnya, dan tidak harus menggunakan aplikasi. Hanya saja memang ada kelebihan yang akan didapatkan oleh masyarakat ketika mendaftar melalui aplikasi tersebut. Yakni PKG ulang tahun, PKG sekolah, dan juga khusus di mana program yang dimulai kemarin adalah ulang tahun yang ditujukan untuk orang-orang atau masyarakat yang berusia 6 tahun ke bawah dan juga 18 tahun ke atas. Dan sementara untuk anak berusia 7 hingga 17 tahun baru bisa mengikuti program PKG pada bulan Juli mendatang atau bulan Juli 2025 saat tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing. Dan berikut kami hadirkan kutipan wawancara kami bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terkait anjuran penggunaan atau pendaftaran melalui Satu Sehat Mobile berikut ini. Melakukan pendaftaran melalui aplikasi itu ataupun dilakukan informasi bahwa yang bersangkutan hari ini ulang tahun, silakan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas untuk mendapatkan pelayanan cek kesehatan secara gratis. Jadi masyarakat yang ulang tahun mulai dari bayi sampai dengan lansia. Ya. Kemudian nanti di bulan Juli cek kesehatan itu dilakukan pada anak-anak sekolah. Iya. Kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya mendaftar terlebih dahulu menggunakan aplikasi ini diantaranya memiliki rekam medis atau rekam kesehatan dan juga bisa melihat hasil dari pemeriksaan gratis yang dilakukan pada hari itu, dan itu akan terdaftar atau tersimpan by data dan bisa kita lihat kapanpun. Dan namun pemirsa, untuk awal dari program pemeriksaan kesehatan gratis ini memang masih memiliki sejumlah tantangan. Salah seorang pengamat dari kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengatakan salah satu tantangan yang paling mendasar untuk pelaksanaan program ini dengan menggunakan aplikasi mobile, yakni tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ataupun bisa menggunakan digital atau aplikasi. Dan berikut kami hadirkan kutipan wawancaranya untuk Anda. Aplikasi itu karena tidak semua orang tahu di mana mereka harus mendaftar. Itu pertama. Yang kedua, apakah semua masyarakat itu paham dengan cara mendaftarkan diri? Setelah mereka punya program aplikasi itu, bagaimana cara mereka mendaftarkan diri? Lalu apakah semua yang berulang tahun itu semuanya bisa langsung ke puskesmas tersebut atau seperti apa? Bagaimana kalau saya tidak terdaftar di puskesmas tersebut? Nah, ini jadi tantangan-tantangan tersendiri. Nah, itu yang jadi challenging kita. Ya, pemirsa, program PKG ini ternyata juga tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat yang berulang tahun hari itu saja, tetapi untuk masyarakat yang sudah terlewat ulang tahunnya tepatnya di bulan Januari lalu dan terhitung hingga 30 hari setelahnya masih bisa menerima manfaat atau dari program pengecekan kesehatan gratis. Dan dengan adanya program ini diharapkan ini menjadi kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit lanjutan. Demikian juga
juga kami hadirkan kutipan wawancara bersama Kepala Puskesmas Samarinda Ulu dari Kecamatan Air Putih yang ikut melaksanakan launching program PKG ini. Berikut. Yakni masyarakat bisa memanfaatkan dari program Bapak Presiden Prabowo untuk cek kesehatan gratis karena tujuannya satu, menurunkan angka kesakitan dan menemukan penyakit-penyakit itu di awal supaya menekan angka dari pengobatan. Jadi makanya dinamakan adalah pemeriksaan screening untuk menemukan lebih dini, deteksi dini penyakit. Ya, pemirsa, Semi dan juga Andin mendeteksi masalah kesehatan sejak dini melalui program pengecekan kesehatan gratis dan melalui aplikasi tadi diharapkan dapat melakukan penanganan lebih cepat dan juga efektif sehingga meningkatkan peluang kesembuhan dan juga mencegah komplikasi penyakit yang ada di masyarakat sehingga terciptalah masyarakat Indonesia yang sehat dan juga Provinsi Kalimantan Timur yang baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Provinsi Kalimantan Timur. Kembali ke Semi dan Andin di studio. Terima kasih Elma Pratiwi dari Kalimantan Timur untuk informasinya. Salam untuk teman-teman di Kalimantan Timur. Oke, kita akan lanjutkan berbincang bersama Pak Hariko. Pak Hariko tadi juga di daerah Samarinda, Kalimantan Timur, terus juga ada di beberapa daerah lainnya bahwa untuk cek kesehatan gratis ini harus mendownload lewat aplikasi yaitu Satu Sehat Mobile. Nah, ini banyak juga masyarakat yang tidak memiliki handphone, tapi juga bisa mengisi Google Form begitu. Itu kan sama aja harus punya handphonenya sendiri. Nah, mungkin ada cara untuk tetap bisa cek gratis tanpa harus mendownload dulu di aplikasi atau juga mengisi form yang masih sama menggunakan handphone. Bagaimana nih Pak Hariko? Ya. Masyarakat bisa langsung ke puskesmas. Nah, jangan khawatir kalau belum bisa mendownload, kalau ada kendala dan lain sebagainya, bisa langsung ke puskesmas. Intinya kita tidak ingin mempersulit, justru ingin dipermudah. Dan kenapa kita terus-menerus mengkampanyekan ini, TVRI juga mensosialisasikan. Justru kita ingin semakin banyak orang yang memanfaatkan layanan ini. Itu hampir lebih kurang 1 jam lah setiap orang itu. Bahkan ada yang lebih ya. Jadi penting sekali ini. Intinya mudah ini. Tidak bisa pakai aplikasi, datang langsung, manual juga bisa. Oke, jadi nggak usah khawatir ya sebetulnya. Tadi juga yang Pak Hariko katakan bahwa bukan ingin mempersulit masyarakat loh sebenarnya ya. Jadi bahkan kemarin tuh di puskesmas itu ketika ibu bapak itu datang ngobrol secara manual, di sela-sela obrolan itu kan juga ditanyakan gitu ya. Kemarin saya melihat langsung itu ditanyakan ada sekitar 6 orang lah. Ditanyakan sudah bagaimana kebiasaan sehari-hari, minum air putihnya berapa, ternyata banyak loh. Kita itu rata-rata bahkan ada yang 4 gelas, 5 gelas. Ternyata itu saja bisa menyebabkan penyakit. Kalau kita kan harusnya 8 sampai 9 gelas sehari ya. Nah, itu kan hal-hal sederhana yang mungkin menurut kita itu mudah, tapi ternyata banyak yang belum 8 sampai 9 gelas sehari, sehingga ada yang sakit kemih atau macam-macam lah, bisa ginjal juga sakit gitu kan. Nah, tapi ya itu disampaikan dengan ceria, dengan gembira. Sekarang udah pinter-pinter, udah cerdas-cerdas banget ya, dokternya juga ramah-ramah, bahkan ada yel-yelnya lah untuk kegiatan ini. Saya lupa itu untuk supaya tidak berbagai cara pun dilakukan oleh dokternya supaya masyarakat tuh nggak takut. Jadi saya ingat saya itu C K G. Oh oke. Kemudian cek kesehatan gratis itu ya ada ada gerakannya ya. Satu sehat, semua sehat. Oh oke. C K G, satu sehat semua sehat. Oke. Ini bahasa isyarat yang saudara-saudara kita yang
mohon maaf tidak bisa mendengar pun bisa memahaminya. Oke. Pak Hariko, ini juga menarik tadi live report dari Kalimantan Timur malah mengatakan bahwa cek kesehatan gratis ini berlaku untuk teman-teman usia 17 tahun ke atas dan juga 4 hingga 6 tahun. Lalu yang 7 tahun hingga yang 17 tahun katanya bulan Juli. Ya, itu ada anak apa? Sekolah. Menyesuaikan dengan waktu sekolah gitu. Dan itu bisa dilaksanakan juga di sekolah, kemudian dikombinasikan juga dengan program makan bergizi gratis. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu pikirannya sama dengan orang-orang tua kita di rumah. Jadi anak-anak ini memang harus diperhatikan sejak dari dalam kandungan. Kemudian begitu dia lahir langsung dicek ada potensi penyakit bawaan apa. Kemudian diberikanlah program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui gitu kan, untuk balita juga. Kemudian juga ada program hasil terbaik cepat itu perbaikan sekolah, ruang kelas dan toilet. Nah, ini tadi yang kami sampaikan. Di Amerika itu gara-gara toilet rusak saja itu hampir 20% itu wanita dewasa itu mengalami sakit gara-gara menunda untuk ke toilet atau bahkan mohon maaf ketika dia dapat itu yang bulanan itu tiba-tiba dia malu. Banyaklah masalah-masalah. Nah, kemudian ada pembangunan sekolah unggulan. Intinya bagi Presiden Prabowo, seperti kita lihat juga kemarin beliau ke sekolah itu kan dicek tuh buku-bukunya, gurunya apa aja sih. Jadi pendidikan, pembangunan sumber daya manusia ini sangat-sangat amat super prioritas bagi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Karena kalau kita bicara Indonesia emas itu Mbak Andin, Mas Semi, mohon maaf. Itu kan sebetulnya kalau kita peras-peras lagi kan cuma 3 aja. Yang pertama itu orang Indonesia sehat. Dan angka harapan hidupnya bisa tinggi. Bisa 80, di atas itu. Jangan, kadang-kadang kan ada orang yang karena penyakit segala macam usia 35, usia 40 udah meninggal. Nah, itu yang sehat dulu yang pertama nih. Yang kedua, cerdas. Kemudian yang ketiga, itu pendapatannya layak. Jadi 3 ini untuk menuju Indonesia emas ini bagaimana orang ini sehat, cerdas, kemudian dengan kesehatan dan kecerdasan dia bisa mendapatkan pendapatan yang layak, yang kira-kira lebih kurang 15 juta lah masing-masing orang nanti punya pendapatan di 2045. Nah, kita jangan mimpi punya pendapatan yang bagus, gaji yang bagus, honor yang bagus, kalau kesehatan kita rusak. Kalau kecerdasan kita nggak punya. Nah, kalau 2 ini bagus, kesehatannya bagus, kecerdasannya bagus, kita meyakini bisa kerja di Indonesia, bisa kerja di luar negeri, dimanapun lah orang seperti ini kan bisa dibutuhkan. Gitu. Baik, nah Pak Hariko ini tentunya kan cek kesehatan gratis ini mendeteksi penyakit secara dini begitu. Ketika nih misalnya kita cek kesehatan ternyata ditemukan kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan lebih lanjut ini, nantinya harus seperti apa? Apakah nanti akan dirujuk atau memang nanti diberikan obat atau apa nih Pak Hariko? Ya, kalau di penyakitnya masih bisa ditangani di puskesmas, ditangani di puskesmas. Kalau tidak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Gitu. Kalau memang tidak ditemukan apa-apa ya diarahkan gitu. Jadi kita ini dalam tanda kutip membudayakan hidup sehat sebetulnya. Makanya tadi kan yang CKG itu, yang satu sehat semua sehat itu maksudnya. Ketika satu orang itu sehat itu menginspirasi yang lainnya. Karena selalu ada pengaruh seperti itu. Ini contoh ya. Ini menurut pakar nih. Ini di luar masalah kesehatan. Ini judi online nih. Menurut para ahli, 1 orang pemain judi online itu merusak 6 orang di sekitarnya. Ini sama hal yang merusak. Jadi kita ini nggak boleh egois. Jadi kita karena kita nggak mau cek kesehatan,
Kemudian nanti ketika kita sakit, nanti banyak orang yang akan susah. Oke. Kalau udah parah banget gitu, makanya dari dini. Terakhir nih Pak Hariko, apakah program cek kesehatan gratis ini akan berkelanjutan tahun selanjutnya atau mungkin ada program baru lagi atau seperti apa, dan harapannya sendiri untuk program ini seperti apa Pak? Kita akan terus ini, karena ini sangat prioritas, janji presiden, amanat undang-undang, banyak sekali dasarnya ya, amanat undang-undang, 45, janji presiden. Kemudian tanpa program seperti ini, susah kita ini mau Indonesia emas. Oke, tentunya juga kita akan kawal, kita akan pantau bersama-sama bagaimana tentunya program-program yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto juga bisa terselenggarakan dengan baik, dan tentunya ada dukungan dari berbagai pihak, dan tentunya masyarakat juga perlu kritik dan saran untuk perbaikan dari masyarakat. Oke, siap. Pak Hariko Wibawa Satria selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Terima kasih banyak Pak Hariko. Terima kasih Pak Hariko. Waktunya sangat singkat, Nggak apa-apa. semoga kita bisa bertemu lagi untuk bisa membahas tentunya yang pastinya harus terus disosialisasikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, pemirsa, tentunya juga sejumlah informasi lainnya juga akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Di studio rekaman satu ini, suasana selalu ramai karena ulah karyawan dan tamu yang datang. Ditemani oleh artis-artis terbaik tanah air yang pastinya akan membuat harimu penuh canda dan tawa. Saksikan Pengen Beken segera. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jangan-jangan dia tertidur. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Bagindo Sulaiman, Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu ada, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Semi Bastian dan juga Andi Wijaya masih menemani pagi ini di Jendela Negeri, dan berbagai macam informasi yang akan kami hadirkan pastinya dalam segmen berikut ini. Ya, tentunya juga kita akan hadirkan yang pertama Semi dari Kalimantan Timur ya, di mana Kampung Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan salah satu wilayah destinasi ibu kota Nusantara. Nah, wilayah ini memiliki bentangan hutan mangrove yang dijadikan destinasi wisata alam oleh masyarakat setempat. Berikut informasinya untuk Anda. Kampung Mentawir, kampung pesisir di ibu kota Nusantara, berada di Teluk Balikpapan, menjadikan Kampung Mentawir layaknya kampung yang memiliki pagar alami. Deretan pohon mangrove aneka jenis seolah perisai menjaga kampung kecil ini dari ancaman angin kencang dan ombak tinggi. Luas hutan mangrove di Kampung Mentawir sekitar 300 hektar. 1.350 hektar merupakan area konservasi dan 600 hektarnya dikelola masyarakat kampung sebagai objek wisata.
Sejak 2017 lalu, hutan dengan vegetasi yang dipengaruhi pasang surut air laut ini dikembangkan menjadi destinasi wisata. Masyarakat melalui kelompok sadar wisata merasa perlu mengembangkan hutan mangrove ini sebagai kawasan wisata alam, sehingga dapat mengenalkan potensi desa serta membantu perekonomian masyarakat dari kunjungan wisatawan. Selain keindahan alam yang ditawarkan, wisatawan yang datang juga dapat melihat beberapa perbedaan jenis pohon mangrove, karena di sini terdapat 14 jenis pohon mangrove yang telah teridentifikasi. Hutan mangrove Mentawir menyimpan beragam kekayaan, baik flora maupun fauna. Potensi yang dijadikan wisata alam ini pun selesai dengan konsep pembangunan ibu kota Nusantara, Forest City. Direktur Kebudayaan dan Parekraf Otorita Ibu Kota Nusantara, Musin Palingbrungi, menyatakan bahwa pihaknya terus memberikan dukungan dan pendampingan agar wisata di Kampung Mentawir dapat berkembang lebih besar lagi, dan diharapkan mampu menjadi destinasi wisata unggulan dan favorit, khususnya bagi ASN yang akan pindah ke IKN nantinya. Kawasan wisata Mentawir ini menjadi bagian yang tentu didukung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, karena sejalan dengan visi Ibu Kota Nusantara. Kita kan visinya ya tiga. Ada tiga. Yang pertama dia kota hutan, kemudian kota spons, dan kota cerdas, smart city. Nah, ini masuk dalam kriteria kota hutan, di mana kita tetap akan melestarikan hutan yang ada di kawasan delineasi IKN. Nah, salah satunya mangrove. Nah, posisi kita tentu saja saat ini lebih kepada melakukan dukungan pengembangan sumber daya manusia, ya, Otorita IKN sebelum kemudian menjadi pemerintahan daerah khusus. Ya, saat ini kita fokusnya meningkatkan kapasitas Pokdarwis. Mengunjungi hutan mangrove Kampung Mentawir dengan suasana alam khas pesisir yang hijau dan asri seakan membawa wisatawan berada di sisi yang berbeda di tengah hiruk pikuk pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Mengingat Kampung Mentawir hanya berjarak sekitar 40 km dari titik nol Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Dari Kalimantan Timur kita akan ke Papua. Salah satu destinasi wisata di Provinsi Papua, ini tepatnya di Kabupaten Jayapura, adalah Danau Sentani. Di Danau Sentani ini ternyata banyak loh spot wisata yang dapat dikunjungi oleh salah satunya adalah Pulau Aceh yang mempunyai keunggulan dari pulau ini adalah lukisan kulit kayu yang terkenal sampai ke mancanegara. Dan informasi dari Papua ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Jendela Negeri untuk hari ini. Akhirnya saya Sabi Bastian. Dan saya Andini Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Danau yang menjadi ikon dari Kabupaten Jayapura ini merupakan danau terbesar di Papua yang memiliki luas sekitar 9.360 hektar dengan kedalaman 70 meter di permukaan laut. Asal-usul warga Sentani dipercaya berawal dari seseorang yang tiba di danau ini dengan menunggangi seekor naga raksasa. Legenda pun menyebutkan bahwa naga tersebut terjatuh dan berubah menjadi beberapa pulau di tengah danau. Salah satu pulau yang dipercaya sebagai bagian tubuh naga adalah Pulau Aceh Besar. Dan inilah Pulau Aceh yang menjadi tujuan wisata saya selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama, Adik. Jauh
Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, pulau ini menawarkan ketenangan bagi para pengunjung. Suasana kampung sangat terasa. Pulau Aceh bukanlah pulau yang luas, tetapi jika kita ingin lebih mengenal pulau ini, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pulau ini menyimpan banyak hal menarik untuk ditelusuri. Lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat Kampung Aceh. Sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun. Setiap lekukan yang terlukis memiliki sebuah arti. Menurut cerita masyarakat setempat, lukisan ini dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Selamat siang, Mama. Siang. Banyak sekali Mama melukis di sini. Mama, saya ini penasaran sekali dari kemarin. Saya ingin coba sekali untuk melukis ini di atas kulit kayu. Mama bisa ajarin saya kah? Ya, bisa. Nanti taruh begini, kasih licin-licin dia. Coba, Mama. Isi, Mama. Kulit kayu yang dipilih sebagai media melukis berasal dari sebuah pohon yang oleh masyarakat setempat disebut kombo. Bahan yang digunakan untuk melukis berasal dari alam, seperti tanah merah untuk warna merah, campuran kapur dan getah sukun untuk warna putih, dan arang tungku untuk warna hitam. Namun seiring perkembangan zaman dan bahan alami yang digunakan semakin sulit didapat, bahan melukis diganti dengan cat atau tinta yang banyak tersedia di pasaran. Danau yang menjadi air senyumanmu menyambut pagi ini, semangatmu membangkitkan jiwa. Walaupun kita harus berjuang lebih keras, jangan menyerah. Tetaplah jadi wanita terhebat untuk Indonesia. Bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia. Perjuanganmu akan mereka teruskan untuk Indonesia. Di sini bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia.
mana sih di sini? Dora ya, di Dora nih nyanyi nih. Anak-anak band nih. Oh ini kayaknya nih gudang nih. Apa? Makan roti ya? Ngumpetin roti ya? Alat pendeteksi roti. Nggak bener banget, nggak bener banget. Kasana kayak di sini ya, di kupingnya ya? Nggak bener banget. Di balik kain sarungku ada celana warna putih. Di balik celana warna putih ini ada kantong. Di balik kantong ini pun tidak ada roti. Semuanya tidak ada.